Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifyan Agasa dengan NIM 1915106011114. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan mencoba menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, kerangka konseptual, dan juga metode penelitian pada judul yang sebelumnya kita buat terkait strategi pemasaran produk hasil pertanian organik, studi kasus pada Gubuk Lazaris di Desa Samberjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Selanjutnya pada bagian latar belakang, yaitu kami fokuskan terkait tentang pertanian organik. Mengapa? Pertanian organik merupakan suatu sistem manajemen produksi terpadu. Kayak itu. Kemudian langsung saja untuk latar belakang, di sini kami memfokuskan dengan pertanian organik, di mana pertanian organik adalah sistem manajemen produksi terpadu yang menghindari penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan hasil rekayasa genetik, menekan pencemaran udara, tanah, dan air. Dari situ didapat juga pertanian organik meningkatkan kesehatan dan produktivitas lingkungan hidup. Kemudian konsep pertanian organik di sini mempunyai harga produksi yang premium dan memiliki viabilitas tinggi secara ekonomi dibandingkan dengan usaha tani konvensional. Ketika kita berbicara dengan pertanian organik, tentu mindset kita pasti harga yang dimiliki oleh produk pertanian organik tersebut lebih mahal dibandingkan dengan pertanian yang non-organik. Yang kita ketahui pasti dari proses produksinya pun menggunakan bahan-bahan yang alami, seperti itu. Kemudian untuk rumusan masalah di sini terdapat dua bagian, yaitu bagaimana strategi penjualan produk hasil pertanian organik pada Gubuk Lazaris. Selanjutnya, bagaimana kendala yang terjadi dalam strategi penjualan produk hasil pertanian organik tersebut. Dari rumusan masalah, kita rumuskan suatu tujuan, yaitu untuk mengetahui strategi penjualan produk hasil pertanian organik di Gubuk Lazaris. Dan yang kedua, untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam strategi penjualan produk. Dari rumusan masalah tersebut kita tarik sebuah tujuan, yaitu untuk mengetahui strategi penjualan produk hasil pertanian organik di Gubuk Lazaris tentunya. Kemudian untuk yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam strategi penjualan produk. Dari tujuan tersebut kita mengharapkan sebuah manfaat untuk dapat melakukan penjualan produk hasil pertanian Gubuk Lazaris yang lebih luas. Kemudian untuk yang poin kedua, yaitu untuk dapat Kemudian dari segi manfaat, kita mengharapkan untuk dapat melakukan penjualan produk hasil pertanian organik di Gubuk Lazaris, dan selanjutnya untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam strategi penjualan produk hasil pertanian organik di Gubuk Lazaris. Setelah itu masuk pada landasan teori. Di sini yang mendukung dari latar belakang dan 3 poin sebelumnya, yaitu ada teori pemasaran, teori marketing mix, dan juga teori BMC atau Business Model Canvas.
Dari teori pemasaran di sini kita memfokuskan sebagai suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan suatu yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan penukaran suatu produk dengan pihak lain yang saling membutuhkan. Sedangkan di teori marketing mix atau poin kedua, kita memfokuskan yaitu strategi produknya tersebut nanti seperti apa, strategi harganya nanti bagaimana, strategi distribusinya seperti apa, dan strategi promosinya bagaimana. Nah, untuk yang teori BMC di sini kita mengambil 9 aspek, yaitu customer segment, value promotion, channel customer relationship, sing poin telu. Kemudian dari marketing mix kita ke teori yang ketiga, yaitu BMC atau business model canvas. Sesuai dengan teorinya terdapat 9 aspek yang harus dicantumkan, yaitu customer segment, value promotion, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, dan key activities. Ada juga key partnership dan cost structure. Sedangkan kita masuk ke kerangka konseptual, yaitu yang pertama di atas sebagai sebuah judul, yaitu strategi pemasaran produk hasil pertanian organik, studi kasus pada Gubuk Lazaris di Desa Samberjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk fenomena yang terjadi sendiri, yaitu kendala yang terjadi pada proses pemasaran produk pertanian organik Gubuk Lazaris di Pasar Swalayan. Jadi selama ini untuk perusahaan Gubuk Lazaris hanya bergerak pada pasar lokal atau pasar tradisional saja, belum sampai kepada tahap pasar modern atau swalayan. Nah, dari situ kita kaji sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi penjualan produk hasil pertanian organik di Gubuk Lazaris, kemudian apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam strategi penjualan produk hasil pertanian organik di Gubuk Lazaris, serta bagaimana alternatif solusi yang terjadi dalam rumusan masalah. Kemudian dari fenomena tersebut kita rumuskan sebuah masalah, yaitu bagaimana strategi penjualan produk hasil pertanian organik di Gubuk Lazaris, apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam strategi penjualan produk hasil pertanian organik di Gubuk Lazaris. Tidak hanya itu, didukung di poin 3, yaitu bagaimana alternatif solusi yang tepat dalam menentukan strategi pemasarannya. Nah, dari rumusan masalah tersebut didukung sebuah landasan teori yang sebelumnya sudah sempat kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu ada teori pemasaran, teori marketing mix, dan teori BMC. Nah, dari ketiga teori tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yang tentunya membahas dari ketiga teori tersebut. Kemudian untuk metode penelitian atau metode untuk yang pertama, yaitu metode penentuan daerah penelitian. Untuk penentuan daerah penelitian ini kita menentukan dengan secara sengaja atau purposive method. Nah, untuk lokasinya sendiri yaitu dilaksanakan pada pertanian Gubuk Laziat. Untuk yang pertama, metode penentuan daerah penelitian. Dari sini kita menggunakan metode purposive method atau bisa kita sebut penentuan daerah penelitian secara sengaja. Untuk lokasinya sendiri
yaitu pada perusahaan pertanian Gubuk Lazaris yang berlokasi di Desa Sampirjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Untuk metode penelitian di sini salah satu penelitian deskriptif dengan jenis kualitatif. Untuk metode penentuan informan sendiri nanti kita akan memilih kriteria, yaitu penanggung jawab pertanian organik Gubuk Lazaris, pengelola pertanian organik Gubuk Lazaris, ataupun petani yang bergabung di pertanian organik Gubuk Lazaris. Nah, untuk metode pengumpulan datanya yaitu ada 4 tahap. Di sini ada wawancara, kemudian observasi, selanjutnya dokumentasi, dan ada focus group discussion atau FGD. Kemudian untuk metode keabsahan data, kita pengumpulan data akan melakukan dengan mencatat semua data yang ada di lapangan secara objektif. Kemudian kita reduksi data, yaitu merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, pencerahanaan, pemisahan, dan pentransformasian data mentah. Nah, kemudian untuk di metode analisis data, cut. Iki teko metode pengumpulan data mau. Iki kemudian ada metode analisis data. Di sini kita juga melakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama dengan melakukan pengumpulan data. Kemudian metode analisis data. Di sini terdapat 3 kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Untuk pengumpulannya sendiri, kita akan melakukan pencatatan semua data yang ada di lapangan secara objektif. Kemudian untuk reduksi datanya, kita yaitu melakukan pengumpulan data dengan merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan juga pentransformasian data mentah. Yang kemudian akan disajikan dalam bentuk cerita naratif dan kejadian di masa lampau, yang hasilnya nanti dapat diketahui pelaksanaan proses pemasaran produksi hasil pertanian organik pada Gubuk Lazaris sendiri itu seperti apa. Kemudian untuk metode keabsahan data, yaitu data yang telah terkumpul nantinya akan dilakukan analisis yang akan dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Kemudian di sini ada batasan masalah, yaitu untuk luas lingkup yang kami bahas, yaitu meliputi informasi seputar strategi pemasaran perusahaan atau di pertanian Gubuk Lazaris. Nah, yang kedua yaitu informasi yang disajikan yaitu terkait kondisi internal di Gubuk Lazaris sendiri itu seperti apa. Kemudian kendala yang dialami di perusahaan Gubuk Lazaris dalam proses pemasaran nanti seperti apa. Kemudian hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sing penutup tak baleni. Nah, kemudian untuk kemudian untuk batasan masalah sendiri nanti ada luas lingkup dan informasi yang disajikan. Sedangkan untuk yang ruang
Angel cuk cangkemku. Batasan masalah yang kami Untuk batasan masalah sendiri, di sini ada luas lingkup dan juga informasi yang disajikan. Untuk yang luas lingkup nanti hanya meliputi informasi seputar strategi pemasaran perusahaan, dan sedangkan untuk informasi yang disajikan nanti itu hanya kondisi internal Gubuk Lazaris serta kendala yang dialami di Gubuk Lazaris dalam proses pemasaran. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, landasan teori, kerangka konseptual, dan juga metode penelitian. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, dan ingat untuk kesempurnaan hanya milik Allah. Gak usah kayak ngonoan. Baleni. Kita kok batasan masalah sing mau bu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, landasan teori, kerangka konseptual, serta metode penelitian pada judul yang kami buat, yaitu strategi pemasaran produk hasil pertanian organik pada studi kasus Gubuk Lazaris di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing elek-elek katen. Wis ngene, aku selak rapat.